Oke, selamat datang semuanya di channel Filtek. Kita di sini akan bahas mengenai AI, terutama untuk AI builder website atau aplikasi. Di sini kita akan menggunakan Bolt.new. Ini salah satu AI yang bisa mengenerate website dengan otomatis. Namun berbeda dengan channel-channel yang lain, di sini pendekatannya kita akan tetap ada dari sisi pembelajarannya, karena fungsinya AI di sini ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai dia benar-benar 100% membuat kita malas berpikir atau malas ini simpelnya jangan sampai apa-apa kita menyerahkan kepada AI. Atau pada dasarnya AI juga pun nggak bisa membuat itu semua secara sendiri. Tetap harus ada bantuan pemikiran dan logika yang kita berikan kepada AI. Nah, sederhananya di sini minimal kalian tahu dulu. Di sini kan ada pilihan di bawah. Ini pilihan-pilihan framework. Di sini ada Astro, ada Vite, ada ini Next.js, ini ada Native React dan lain-lainnya. Ada Remix, ada React dan lain-lainnya. Nah, kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya. Kalau misalkan kita di sini ketik promptnya untuk misalkan buatkan saya website e-commerce, kemungkinan besar dia akan generate itu secara otomatis menggunakan framework Next.js. Nah, pada kali ini kita akan bikin website yang menggunakan Next.js. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita pilih dulu frameworknya, Next.js. Nah, di sini dia lagi nginstal dependensinya. Makanya di sini dia perintahnya di terminalnya dia bikin npm install. Sekarang udah selesai di instalasinya, nih lagi ngerender hasilnya. Nah, kalau udah begini, ini udah berhasil. Starting prompting ini ada di, nah ini fungsinya. Kalian harus paham juga tentang Next.js, minimal dasar-dasarnya. Dia tuh muncul dari sini. Nih, starting prompting. Kalau misalkan diganti jadi, kita bisa juga ngedit di sini. Hello world. Terus kita Command Shift S, Command S atau Control S kalau pakai Windows. Di sini saya pakai Mac, jadi Command S untuk nge-save. Pas kita ngeliat berubah jadi hello world. Nah, kita cek dulu nih. Kalian harus paham juga gimana sih ini bisa bekerja, framework ini bisa bekerja sampai menghasilkan ini kan preview aplikasinya. Dia udah bikin di sini basicnya seperti ini. Ada global CSS. Ini dia masuk ke layout. Tuh, di global CSS dia ngimport global CSS yang ada dari sini. Layout ini nih sebagai frame-nya, sebagai frame-nya lah untuk semua yang ada dalam routing app. Nah, di sini dia pakai sistem routing app. Kan kalau Next.js itu ada page router sama apps route. Nah, di sini dia pakai yang apps route. Jadi setiap apapun yang dibuat di dalam apps route ini dia akan jadi routingnya. Sekarang kita coba cek paket JSON-nya. Nah, di sini kalau kita lihat dari dependensinya, dia udah pakai UI dari Redux, atau ini pakai UI dari setCNUI. Ya, dia pakai setCNUI. Dia udah install beberapa dependensi juga di sini. Dia pakai React DOM yang 18,2. Nah, ini minimal ini kalian harus tahu nih. Harus paham dulu. Memang bisa dibuat. Misalkan contohnya perbaharui halaman utama menjadi section hero. Ini
prompt simple. Ketika kita kasih prompt seperti ini, perintah seperti ini, perbarui halaman utama menjadi section hero. Ini maksudnya halaman utama itu adalah ini, karena kita baru punya satu halaman dalam folder app. Ya, ini nanti dia akan memperbarui ini, dan yang lainnya yang dia inginkan membantu kita membuatkan halaman utama menjadi section hero. Section hero itu kan biasanya kan kalau di halaman-halaman web kan ada halaman pertama atau section pertama yang tampil saat kita mengakses suatu web. Nah, itu namanya section hero. Nah, coba kita jalankan. Oh ya, di sini di Bolt itu per harinya kalian dapat token itu 150 token. Nah, kalau dengan prompt segini kita lihat berkurangnya berapa ya. Nah, ini lagi proses tuh. Dia bikin di app/page file ini kan. Nah, diperbarui itu. Dia bikinin backgroundnya, dia bikinin hero kontennya, dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau website itu biasanya ada navigasi kan, ada footer dan section lainnya lagi. Nah, sekarang kita bikin navigasi dulu. Oh ya, ini berkurangnya berapa tuh? 150, sisanya 133, berarti dia ngambil 17. Dia menghabiskan dengan prompt yang singkat tadi cuman kayak gini doang. Dia menghabiskan sekitar 17 tokennya. Nah, sekarang kita mau bikin navbar. Buatkan saya navbar. Ini masih pakai prompt yang sederhana aja ya, karena sebenarnya ada prompt yang lebih jelas supaya hasilnya lebih maksimal dan strukturnya pun juga gampang kita pelajari, gampang kita gunakan kembali gitu. Kalau ini kan masih dipanggil langsung nih, secara langsung di halaman utamanya nih. Ini kita bisa bikin folder di dalam folder komponen ini kita bikin section, bikin folder lagi namanya section. Terus dari folder section ini nanti kita panggil ke sini. Nah, sekarang kita biar AI-nya aja dulu yang langsung buatin tanpa kita kasih perintah yang jelas. Seharusnya nanti navbarnya itu dipanggil di layout, cuman kita nggak tahu nanti dipanggilnya di mana. Kita bikin dulu ya. Nah, benar, dia bikin di folder komponen navbarnya. Nah, lalu dia panggil di layoutnya diperbarui, navbarnya dipanggil. Ini navbar ditaruh di atas childnya di dalam komponen bodinya. Yang manggil ke navbar itu dari, nah ini udah jadi next gen namanya. Di sini otomatis dia bikin namanya next gen. Nah, ini navbar udah jadi. Coba kita lihat dari mobilenya udah responsif ya, bagus ya, ada perubahannya juga tuh, dari hamburger jadi silang menit. Cuman mungkin di sini belum ada aktif menunya sama, coba kita lihat dulu. Nah, kalian harus paham juga, jadi fungsinya AI ini untuk bantu kalian belajar sebenarnya, bukan kalau untuk yang profesional. Saya juga kan bukan profesional untuk di bidang programming. Saya juga belajar, saya pakai ini memang pure untuk belajar karena saya pengen tahu banget soal programming website dan aplikasi dan segala macamnya mengenai teknologi. Jadi saya gunakan untuk belajar. Nah, saya belajar nih kok bisa ya ini kebuat kayak gini tuh, kayak gimana sih. Ternyata tadi dia bikin satu file aja, terus satu file lagi dia edit di sini. Oh, ini tuh dari sini. Oh, ini import dari folder. Oh, ini foldernya, ini bener komponen. Nah, kita jadi paham bahwa ini muncul di dalam ini karena dia dipanggil di layout. Lalu di layout ini dipanggil, di layout ini dia ngimport dari folder komponen. Dalam folder komponen nama filenya navbar.txx. Nah, ini struktur navbarnya. Ada logo, tuh dia udah kasih komennya.
enak banget kan buat belajar tuh, ada komennya. Ini ada navigasi desktop, jadi ini tampilan, ini kode untuk tampilan saat dia berada di menu desktop nih. Jadi pas menu desktop ini dia tampilnya kan berjajar berbaris menyamping seperti ini, sedangkan kalau pas lagi di mode mobile dia dalam bentuk kolom kayak gini, baris ke bawah. Nah, itu ada di sini. Nah, ini mobile menu. Nah, ini menunya. Nah, oke. Ini jadi pas ini yang buttonnya nih, button yang pas lagi di mobile, dalam tampilan mobile nih. Yang pertama kan dia hamburger, pasti kita klik kebuka menunya, dia jadi silang. Nah, ini di sini. Oke. Nih dia berubah tuh buttonnya. Is open, jadi on click, is open. Nah, saya juga nggak ngerti menjelaskannya karena saya juga bukan pakarnya. Cuman kalau kalian belajar, oh ini on click, pas dia diklik, oh berarti ini on click itu pas dia diklik hasilnya set is open. Jika open maka tampilkan ini, jika udah nggak open kan is open. Nah, itu kan logikanya, is open maka tampilkan yang X. Jika sudah nggak open atau sudah tertutup atau is close, kan di sini hanya satu parameter aja nih yang dia sebutkan, is open. Berarti kalau selain is open is close, is tutup dan segala macam, berarti dia akan tampilkan menu. Nah, is open itu di sini tuh, dia bikin satu parameter untuk mendeklarasikan mengenai fungsi is open itu. Pertama tuh dia setnya false. Kalau di set true dia pasti awalnya langsung kebuka nih. Kalau kita true pasti pas langsung kebuka ya. Misalkan kita mulai lagi gini, kita buka ini, kita refresh, langsung kebuka ya. Karena kalau ini kita akses awal kita mengakses halaman ini di tampilan mobile, dia langsung kebuka karena tadi kita setnya di sini true. Nah, coba lagi nih ya, misalkan kita refresh, langsung kebuka kan. Nah, kalau kita set false, kita backin false, terus kita refresh lagi, menunya nggak kebuka. Nah, jadi kita tahu kan, jadi kita belajar sini nih, oh ini di sini ya kuncinya nih ya, atau yang nge-trigger tuh di sini ya gitu. Itu fungsinya ini kita dibantu sama AI, ada komennya, ada kodenya yang udah dibuat tuh sama dia. Nah, kita tinggal pelajarin aja, jangan ini dipakai mentah-mentah. Kalau langsung pamer sama teman-teman kan, oke gue udah bisa bikin website, iya lu bener-bener bikin memang lu yang bikin, cuman hanya berdasarkan prompt, tapi lu nggak tahu logikanya berjalannya gimana website itu dan segala macamnya. Sayang banget sih. Ini minimal lu tahu lah gitu, gimana ini bisa berjalannya, itu lu harus bisa pelajarin juga lah, supaya kalau lu udah puas atau lu udah karena AI kan ada batasannya nih, ada tokennya. Kalau ini nggak ada gimana, udah kalian nggak jalan lagi dong. Tapi kalau kalian udah bisa kan, setelah tokennya habis atau kalian kulik-kulik lagi, kalian mau segala macam lagi, kalian punya pengetahuan tambahan, bahkan kalian bisa jadi tahu banget gara-gara AI ini. Karena mungkin di kampus atau di sekolah kalian nggak bisa belajar dengan maksimal karena banyak gangguan atau distraksi yang lain. Nah, waktu senggang kalian bisa pakai AI untuk belajar kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita minta bikin footer sekarang. Ini di copy aja nih, mana tadi buatkan saya navbar, sekarang buatkan saya footer. Seharusnya dia bikin komponennya di dalam folder komponen lalu dipanggil layout lagi. Ya, dia bikin di folder komponen.
kodenya. Bolt itu enak karena kalau mau apa, nanti kita bisa masukin ke project kita di kode editor supaya nanti diedit lagi kodenya, kalian bisa pelajarin lagi, itu bisa ntar di ekspor ini, kalian tinggal download aja. Nah di sini udah selesai dia bikin footernya, dan ini footernya bagus banget ya footernya ya. Di sini ada logo nih. Nah misalkan kok bisa ada logo padahal kalian nggak nyuruh ada logonya, dari mana sih logonya, coba kita belajar lagi. Yang ini misalkan di footer nih roket, oh ini roket, kok roket ini dipanggil dari mana, oh dari sini, udah pakai Lucy Deriek. Nah Lucy Deriek ini tuh library icon, kalau kalian browsing Lucy Deriek nih, Lucy Deriek icon ya, ini icon-iconnya nih. Kita cari roket, roket itu mana tulisannya, nah tuh roket nih, ini dia yang tadi kita pakai buat icon di sini. Nah itu oke. Footernya juga sama nih. Nah di sini kan kalau dilihat di sini reginya dia import apa aja tuh, ada rocket, ada mail, Twitter, GitHub, sama LinkedIn. Itu di ini nih ada icon-icon nih, panggil sini dia. Oke, sekarang kita mau bikin apa nih? Misalkan di sini kan ada navigasinya ke future, solution, pricing, about. Misalkan kita minta dia bikin halaman ya. Jadi halaman tuh maksudnya yang tadi saya bilang, karena dia di sini dipakai apps root, berarti nanti halaman itu dia akan bikin folder di dalam apps root ini yang namanya about. Misalkan kita perintahin dia bikin halaman about, nih kalau kalian lihat di pojok kiri bawah tuh ada slash, ada bla 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 HTTPS bla 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 segala macam slash about. Nah itu dia akan mengarah ke halaman about. Nah kalau nanti kita bikin misalkan tolong bikinin saya halaman about, nanti dia akan bikin folder di dalam apps ini, di dalam sini namanya about. Kita perintahin dia ya, bikinkan saya halaman about. Nah, kayak gini aja dulu nih, karena di sini nanti saya akan kasih di next video kita akan main dengan prompt yang lebih detail, yang ngasilin kode lebih rapi lagi, yang lebih jelas lagi untuk kalian pelajari. Tapi di sini kita pakai prompt sederhana aja dulu. Nah, dia bikin apps about, dibikin folder apps. Ini belum selesai, nanti kalau udah selesai di sini muncul nih. Ini pack ini ntar ada di dalam folder about. Kecepatan dia membuat ini tuh tergantung jaringan, tergantung sama model AI-nya. Saya juga kurang tahu dia pakai model AI apa nih, mungkin Ollama atau Soundnet mungkin. Nah, kita lihat dulu ya kan, dibikin folder page ini ya halamannya. Jadi setiap halaman itu setiap folder di dalam apps itu mencerminkan halaman, asalkan di dalamnya itu dia punya page.tsx. Ini wajib. Kalau misalkan kalian bikin lagi dalam folder about ini, misalkan about profile atau about apalah gitu bla bla bla, kalian bikin foldernya gitu, misalkan folder apa ya, profile, misalkan profile. Nah, ini tuh wajib ada dalam di sininya tuh page.tsx. Harus, kalau enggak, kalau kalian misalkan di copy dulu aja deh. Nah, sekarang kalau kita
ke halaman about, muncul halaman aboutnya langsung sama gambar-gambarnya. Memang ini kelebihannya pakai AI ya, dia kan generate otomatis, kita nggak mikirin konten-konten di dalamnya, dia udah mikirin konten-kontennya. Ini kan entah ini sesuai sama project yang bakalan kita bikin apa enggak ya, itu tergantung promnya. Kalau promnya semakin jelas, semakin detail, ya dia semakin tahu apa yang mau kita buat gitu. Nah tadi kan saya bikin kan slash about slash profile ya kan, coba kita akses about slash profile, muncul juga sama kayak gini. Ini kita coba edit ya yang di profile ini kan, karena saya cuma copy paste jadinya. Misalkan ini kita jadi profile aja, profile save ya di profile. Kalau ke about doang jadinya ini itu. Ini nggak berubah nih, nggak tahu, mungkin karena memang base dari boldnya atau gimana, kurang paham juga. Tapi kalau kita ke halaman profile apa about slash profile lagi, sorry beralih, di refresh dulu, sorry. Nah ini sudah muncul. Nah begitu, jadi kan udah paham kan, jadinya kalian paham, oh iya bikin halamannya tuh begitu gitu. Jadi tinggal ditambahin aja navigasinya, misalkan mau langsung otomatis. Ini kita gimana sih biar ada di navigasinya ya, belajar lagi. Ini muncul nih about, ini sama kayak yang ada di navigasi ini. Berarti kalau mau tambahin lagi slash profile ya tinggal bikin aja di sini, tinggal di copy slash profil, sini diganti jadi profil. Nah, ada kan. Nah, ini kalau kita klik ke halaman profile, misalkan kita ke halaman about, kita bikin. Nah ini di halaman about slash about doang. Kalau kita kesini ke halaman slash about slash profile, loh kok nggak ada? Apa yang salah? Oh typo, sorry profile. Nah save. Oke, sekarang kita ke halaman about lagi, halaman about, kita ke halaman profile gitu. Nah ini kan kalau kita tekan fix ini makan token yang ini. Sayang kan kalau misalkan kalian udah pakai AI boros hanya untuk menyelesaikan error. Tapi error ini pun mau kasih kasih kita pengetahuan bahwa apa sih error tuh next not found dan segala macam. Ini harus pelajarin juga. Saya juga belajar dari error next not found ini apa. Oh di nextnya itu nggak nemuin halamannya, karena memang halamannya belum ada, karena tadi typo kan ininya. Hrefnya, linknya ini kita tadi saya kan tadi type typo kan, di sini kan harusnya profile, saya tadi tulisnya apa gitu, jadi dia nggak nemuin. Pas kita udah benerin muncul gitu. Nah misalkan kita balik lagi ke ini misalkan fitur ini diganti sama home, sini kita. Nah home itu kan ada di slash doang kan, kayak gini. Nah pas kita klik home dia balik lagi ke home, terus kita ke about dia balik lagi ke about. Ini di sini ada navigasinya juga nih setahu saya nih, pakai slash doang nih. Ini sama aja ke home kayaknya. Nah kita bikin section baru di halaman home aja ya. Misalkan kita mau bikin, ini kita bikin ini deh. Untuk navigasi ini nih kita cek dulu di navbar itu, kalau ini dia belum pasang linknya nih. Jadi kalau diklik ini belum mengarah kemana-mana nih, karena dia belum ada navigasinya, belum dikasih fungsinya nih. Nah oke. Sekarang gini, ini agak sedikit kita kasih promnya agak sedikit detail ke dia. Jadi kita pengen button sign in dan get started ini ketika diklik dia mengarah ke halaman sign in. Kalau button sign in kita klik dia mengarah ke halaman sign in. Kalau misalkan kita klik get started dia akan mengarah ke halaman register aja.
buat agar saat button sign in diklik, arahkan ke halaman sign in. Dan jika buttonnya diganti dulu deh namanya, jangan get started, kita ganti jadi sign up aja, sign up. Sign up, copy untuk di mobilenya juga harus dirubah kayaknya. Nah, di mobilenya kita rubah. Oke, dia udah berubah pasti sign up. Di mobile juga dia pasti udah berubah jadi sign up. Nah, terus kita bikin jika button sign up diklik, arahkan ke halaman sign up. Nah, kita bikin begini. Kalau detail itu biasa kan minta arahkan ke halaman sign up, terus dalam halaman sign up itu kita minta bahwa ada form ini bla 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 segala macem. Nah, kalau ini kan enggak, kita cuma suruh dia bikin halamannya aja, tapi dia pasti bikinin formnya juga. Nah, bahkan dia dia nggak bikinin komponennya, dia hanya langsung bikin halamannya. Kalau saya biasanya mintanya itu formnya itu ditaruh di dalam folder komponen sini nih, biar dia lebih rapi gitu. Oh, dia ada update juga nih. Update ya, karena nih kalau kita lihat dia update navbar itu untuk kasih fungsi ini tuh. Dia dikasih fungsi on clicknya, route push ke halaman dan segala macam tuh. Nah, gitu. Tadi di mobile kita belum ganti nih. Belum ganti menunya di sini. Kalau di tampilan desktop kan menunya udah home, di sini masih fitur, itu belum diganti. Nah, ini sekarang coba kita lihat halaman sign in-nya. Kalau kita klik button sign in, ya dia langsung mengarah ke halaman sign in. Kalau kita sign up, dia langsung mengarah ke halaman sign up. Nah, di sini kalian tinggal minta dia untuk koneksin ke database, bisa pakai Supabase di sini. Kalau Next.js tuh di Bolt nggak bisa auto connect langsung ke Supabase. Bisanya kalau kalian pakai framework yang React, kan ada pilihannya di awal tuh mau pakai framework apa. Nah, kalau React itu bisa auto connect ke Supabase. Nanti tinggal kalian bikin akun di Supabase, kalian koneksiin, kalian tinggal bikin ini fungsinya, minta Boltnya ini untuk terhubung dengan autentikasi di Supabase, ya nanti dia otomatis bikin halamannya plus koneksiin ke Supabase-nya. Tapi sini kan kita yang coba-coba aja. Jadi next video saya akan bikinin berdasarkan autentifikasinya. Nah, ini sisa 21 token. Misalkan kita mau bikin apalagi sectionnya ya. Misalkan gini, misalkan kalian bingung, ya udah minta aja dia buat kan saya section yang sesuai dengan project ini yang ditampilkan. Kalau ditampilkan nanti dia kemungkinan bakalan nulis kodenya di dalam patch ini nih, berbarengan sama season hero nya nih. Tapi kalau misalkan saya coba gantinya jadi dari tampil menjadi panggil ya, yang dipanggil di halaman utama. Nah, ini biasanya sih dia bikin di sini di dalam folder komponen, nanti dia baru import ke sini ke patch di halaman utama, ini halaman home ini tadi import dari folder komponen. Nah, kita coba lihat aja dulu.
biasanya dia juga paham nih kalau section mungkin dia bikin satu doang. Lebih baik kita bikin section yang sesuai dengan project ini yang dipanggil di halaman utama. Atau kalau mau lebih jelas lagi, dibikin project ini yang dibuat di dalam folder komponen, yang dibuat dari folder komponen dan dipanggil di halaman utama. Nanti dia akan bikin di folder komponen lalu dipanggil halaman utama. Nah, kita nggak tahu berapa section yang dia bikin, kita kasih aja ke dia. Karena ada sisa tinggal 21 ini, mungkin bakalan habis atau error atau kurang, nanti kita lihat aja. Kalau udah habis kurang, jadi dia akan minta kita untuk subscribe untuk hari ini. Kita nggak bisa pakai button lagi. Nanti tunggu besok. Tanya lagi mungkin di jam berapa ya, jam 7 mungkin atau jam 12 siang baru kita bisa dapat token baru lagi. Tuh, kita coba enter. Nah, dia bikin folder section fitur. Jadi dia bikin folder lagi dalam folder komponen. Padahal kita cuma bilang bikinnya cuma di dalam folder komponen aja, tapi dia bikin folder lagi di dalam folder komponen supaya lebih rapi gitu. Ini ada fitur pricing sama testimoni. Kemungkinan habis nih tokennya. Nah, dipanggil kan. Ini edit nih halaman utamanya. Bisa di bawahnya nih. Ya, nah ini dia panggil section yang tadi kita minta buatin. Kita lihat di halaman home. Nah, jadi deh. Ada halaman pricingnya, ada halaman testimoninya, fiturnya, ya kan. Tinggal kalian menghayal aja mau bikin website tentang apa gitu ya kan, tentang produk jualan. Nah, ini udah habis nih. Dia minta kita untuk subscribe, ya kan. Kalau kalian masih belajar atau masih coba-coba, mendingan nggak usah subscribe dulu, ntar tinggal tunggu besok lagi, belajarnya dikit-dikit. Ini udah jadi, pelajarin lagi kodenya. Ini dari mana sih nih, gambar kok ada di belakang jadi background kayak gini nih, gimana sih, ya kan. Kalian harus tahu dulu nih komponen ini nih, satu layar, satu bagian ini nih, itu di mana dia nulis kodenya. Kalian gampangnya lihat aja dari teksnya nih, cari kata-kata ini dalam kodenya, pasti itu dari situ sumbernya. Oh, ini terus gambarnya dari mana ya, coba kita cari ya. Oh, di atas sih ini nih gambarnya nih, div nih kan. Nanti kita pindahin ke code editor supaya kita bisa lihat barisnya lebih rapi nih. Kalau ini kan nggak rapi, dia pakai backgroundnya dia ngambil dari Unsplash. Oke. Nah, nanti gimana caranya untuk pindahin project ini ke kode editor kalian? Tinggal aja di sini export, terus download. Jadi ngedownload. Kalian mau taruh di mana? Kalau saya taruh di download aja dulu deh, di folder download. Terus ini aja. Kita buka foldernya. Nah, ini foldernya nih. Terus di kompres. Udah jadi deh, tinggal kita buka VS Code. Nah, kalau udah dibuka di VS Code gini, buka terminal dulu. Nggak bisa kalian langsung kan jalanin ini kan, dia pakai packages-nya itu. Nah, ini kan dia pakai npm run dev nih. Ini tuh nggak bisa langsung di ini apa nih packages-nya. Oh, itu biarin dulu dah. Saya
saya juga nggak ngerti itu kenapa. Nah ini nggak bisa di npm run dev. Pasti komen not found, kenapa? Karena ini belum diinstal paket sini nih, kita belum punya not modulnya belum ada nih. Makanya habis kita masukin ke kode editor, kalian harus npm i atau install gitu, sama aja. npm i atau install sama aja. Kita install dulu. Nah kalau udah begini itu berarti udah selesai. Tinggal kita clear dulu, clear, terus kita npm run dev. Nah ini udah bisa nih, tinggal kita klik atau kita copy, kita paste di web browser. Jadi deh ya, bagus ya dia bikinnya. Itu. Nah nanti di next video kita bikin pakai framework React, kita koneksiin ke Supabase. Cukup atau enggak tokennya nanti kita lihat aja nanti. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Kalau ada saran-saran boleh banget dikasih di kolom komentar. Terima kasih, see you.